Materi kali ini yang kita bahas adalah asuhan keperawatan gerontik dengan penyakit katarak, diabetes mellitus, TB paru, CVE, dan hipertensi. Pertama adalah kasus katarak pada lansia. Katarak terjadi penurunan progresif bersifat kejernihan lensa. Lensa menjadi keruh atau berwarna putih abu-abu dan ketajaman penglihatan berkurang. Katarak terjadi apabila protein-protein lensa yang secara normal transparan terurai dan mengalami koagulasi. Pengkajian yang sering ditemukan pada lansia dengan katarak adalah kehilangan penglihatan secara bertahap dan tidak nyeri. Penglihatan bacanya yang buruk, pandangan silau yang mengganggu dan penglihatannya buruk pada sinar matahari yang terang, pandangan silau yang membutuhkan akibat lampu sorot mobil dan pengemudi di malam hari, kemungkinan memiliki penglihatan pada cahaya yang redup dibandingkan dengan cahaya yang terang, area putih keabu-abuan di belakang mobil. Nah, diagnosa keperawatan yang sering terjadi antara lain adalah gangguan persepsi sensorik penglihatan, resiko cedera, gangguan mobilitas fisik, defisit perawatan diri, dan resiko jatuh. Bagaimana intervensinya adalah orientasikan pasien terhadap lingkungan aktivitasnya. Bedakan kemampuan lapang pandang di antara kedua mata, observasi tanda disorientasi dengan tetap berada di sisi pasien. Anjurkan pasien menggunakan kacamata katarak, cegah lapang pandang perifer, dan catat terjadi bintik buta. Selanjutnya adalah kasus CVE dan stroke atau stroke pada lansia. CVE merupakan suatu penyakit gangguan fungsi anatomi otak yang terjadi secara tiba-tiba dan cepat. Disebabkan karena gangguan perdarahan otak atau stroke atau CVE juga dikatakan kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak. Pengkajian yang sering ditemukan pada kasus CVE pada lansia seperti kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh, hemiparese atau hemiplegia, lumpuh pada salah satu sisi wajah anggota badan, misal biasanya hemiparesis yang timbul mendadak, tonus otot lemah atau kaku, menurun atau hilangnya rasa, gangguan lapang pandang, afasia bicara tidak lancar, kesulitan memahami ucapan, kemudian bicara pelo atau cadel, kemudian gangguan persepsi, gangguan status mental, vertigo, mual, muntah, atau nyeri kepala. Nah, diagnosa keperawatan yang sering timbul antara lain adalah gangguan komunikasi verbal, perfusi jaringan cerebral yang tidak efektif, gangguan perawatan diri atau defisit perawatan diri, dan gangguan mobilitas fisik. Bagaimana intervensi keperawatannya adalah dengarkan setiap ucapan klien dengan penuh perhatian, gunakan kata-kata sederhana dan pendek dalam komunikasi dengan klien, dorong klien untuk mengulang kata-kata, berikan arahan, perintah yang sederhana setiap interaksi dengan klien. Selanjutnya kasus hipertensi pada lansia. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan sistolik yang lebih besar atau sama dengan 160 mm/Hg atau tekanan diastolik sama atau lebih besar di 95 mm/Hg. Nah, pengkajian apa yang sering ditemukan pada lansia? Pada umumnya adalah sakit kepala dan pusing, lemas, kelelahan, sesak nafas, epistaksis, mual, muntah, gelisah, kesadaran menurun. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang sering terjadi antara lain gangguan perfusi jaringan perifer, kemudian gangguan pemenuhan nutrisi, defisit nutrisi, dan intoleran aktivitas. Bagaimana intervensi keperawatannya? Adalah mempertahankan tirak baring selama fase akut, pantau tanda-tanda vital, beri tindakan non-farmakologi untuk menghilangkan rasa nyeri kepala, misalkan kompres dingin atau ada dai, beri pijatan di leher atau punggung. Ajarkan teknik relaksasi, hilangkan atau minimal aktivitas vasokonstriksi yang dapat meningkatkan sakit kepala seperti mengejan saat buang air besar. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat analgesik. Selain itu, beri makan dalam porsi sedikit tapi sering. Kaji pola makannya, motivasi untuk makan, awasi pemasukan dietnya, beri oral hygiene, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian nutrisi. Kemudian,
Lakukan observasi secara umum, kaji tingkat aktivitas, bantu semua aktivitas, anjurkan keluarga untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan, dan beri dorongan untuk melakukan aktivitas secara bertahap jika dapat ditoleransi. Selanjutnya adalah kasus TB paru pada lansia. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis atau penyakit infeksius yang terutama menyerang parenkim paru. Tanda dan gejala atau pengkajian yang sering ditemukan pada pasien TB paru seperti keadaan postur tubuh klien yang nampak terangkat kedua baunya, berat badan klien biasanya menurun agak kurus, demam dengan suhu tubuh mencapai 40-41 derajat Celcius, batuk lama lebih dari 1 bulan, adanya batuk kronis, batuk kadang disertai dengan hemaptu, sesak nafas, nyeri dada, malaise, anoreksi, nafsu makan menurun, sakit kepala, nyeri otot, berkeringat pada malam hari. Selain itu, perlu dikaji tentang batuk disertai dalak lebih dari 3 minggu, sesak nafas juga, nyeri dadanya, badan lemahnya, kurang enak badannya, berkeringatnya itu. Nah, diagnosa keperawatan yang kemungkinan dan sering terjadi adalah jalan nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, dan nyeri akut. Bagaimana intervensinya? Tentu mengajarkan pasien untuk batuk efektif, menekankan pentingnya tidak menghentikan terapi obat. Demikian materi kali ini, sampai bertemu dengan materi berikutnya.